kalau di waktu subuh ini nih pikiran lagi kosong, lagi kagak mikirin apa-apa. Mau makan nasi uduk, tukang nasi uduknya juga belum datang. Mau mikirin materi juga belum nyampe, karena masih kosong ini. Maka paling enak otak yang kosong ini adalah diisi dengan ilmu. Dan ilmu yang paling enak nih kalau lagi waktu subuh adalah ilmu tentang kematian. Lah semua pasti mati. Cuma tentang ilmu kematian ini kita kadang dapatnya dikit gitu. Nah bayangin coba. Nanti kalau ada orang meninggal dunia, kan yang bentuk pertanyaan kita, ini orang habis meninggal dunia, rohnya ini kemana ini? Sekalipun di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 85, kan dikatakan tuh, Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang ruh manusia. Ini ruh kemana ini setelah mereka meninggal dunia? Yang diakhiri dengan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang aku berikan kepada kalian ilmu, baik pun ilmu ruh, aku berikan enggak banyak. Tapi setidak-tidaknya Allah dan Rasulnya ngasih tahu tentang ruh ini. Sampai-sampai di ayat yang lain tuh kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Setiap manusia, setiap yang bernyawa udah pasti bakalan meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dunia sama Allah diuji wa nabluukum bisyarri wal khair. Syar keburukan, khair kebaikan. Namanya ujian, bisa buruk bisa baik. Kelihatan di mata kita seperti itu. Kelaparan, nggak makan sampai seminggu. Tanah longsor, hujan, angin puting beliung, rumah ke bawah. Coba itu. Ini ujian nih, kelihatannya kagak enak, tapi di dalamnya ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya sabar sama ridho. Tapi ada juga ujian dalam bentuk khair, dalam bentuk kebaikan. Diberikan kekayaan sama Allah. Bininya 4 biji, cakep semuanya. Anaknya belerot banyak banget, soleha semuanya. Mobil Fortuner, Avanza, sampai pesawat terbang dia punya. Ini ujian dalam bentuk kebaikan di mata manusia. Disyukurin apa kagak gitu? Tahadus bin nikmah apa enggak? Maka ini kalau tahadus bin nikmah disyukurin, ini kita punya nikmat dari Allah. Ini menjadi ladang pahala buat kita, Pak. Makanya di penghujungnya wa ilaina turja'un. Udah pasti nanti setelah ujian aku berikan, kalian akan kembali kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mulai dah tuh ujian di masa muda, di masa tua, udah kelar semua, ini semua udah kelar. Baru dah bakal ketemu sama yang namanya kematian. Cuma ketika kematian datang, Allah tidak serta-merta mengutus malaikatnya. Tawafathu rusuluna. Kami tidak serta-merta melalui malaikatku, utusanku mewafatkan mereka. Tapi Allah kasih tanda-tanda buat mereka sebelum kematiannya. Kan enak kalau begini nih. Kalau dikasih tahu tanda-tandanya, orang yang beriman mah bakalan keenakan tandanya nih. Mempersiapkan diri sebelum kematian. Dikisahkan Pak, Nabi Yakub alaihi salam. Ini Yakub buah-buahnya siapa nih ya? Yakub. Bukan Yakub gang masjid, bukan. Babanya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam.
Ini Nabi Yakub punya sahabat, Pak. Sahabatnya kagak tanggung-tanggung, dari golongan malaikat. Malaikatnya enggak tanggung-tanggung, Bapak, Ibu. Malaikatnya malaikat malakul maut atau malaikat Ijrail. Ini kan kalau nyari sahabat tuh paling enak kayak begini, Pak. Udah malaikat Ijrail lagi, Pak. Ini kalau ada malaikat nawarin Bapak, Pak, mau dapat sahabat dari golongan malaikat, pasti jawabannya mau. Ditanya lagi, kalau disuruh milih, Bapak mau milih? Mau. Kira-kira milih malaikat siapa, Pak? Pasti serempak bakalan jawab Ridwan. Udah kelihatan di otak-otak orang petukangan utara tuh udah kelihatan. Ini Yakub, Pak, punya sahabat malaikat Ijrail. Malaikat Ijrail suatu ketika pernah datang ke rumah Nabi Yakub alaihissalam. Dia ketok pintu. Malaikat ketok pintu juga, Pak, kalau udah di dunia mah. Kalau bisa malaikat nyampe ke dunia bentuknya masih malaikat, kagak bisa. Kudu nyamain sama bentuk manusia, Pak. Dia ketok pintu bilang begini, Assalamualaikum. Kub. Apa? Yakub. Orang kalau udah CS-an kan gitu manggilnya. Tapi kalau bapak-bapak jangan coba-coba manggil Yakub aja tuh, Nabi tuh. Lu ada di dalam, Kub? Ada nih. Iya, alhamdulillah. Bukain dah pintu, lu masuk dah. Iya, masuk tuh malaikat Ijrail. Kita, Pak, kalau didatangin malaikat Ijrail, ngetok pintu, min. Abdillah amin. Yakin, Pak, saya kagak bakal jawab. Kalau ada pintu belakang kagak dikunci, Pak. Ngibrit mendingan lewat belakang. Lah, malakul maut yang datang. Ini Nabi Yakub didatangin malaikat Ijrail bilang begini, ente Ijrail, ajita zairon au qabidon li ruhi. Malakul maut, ente datang mau ngunjungin saya, mau silaturahmi, apa mau pengen cabut ruh saya? Tuh kata siapa? Nabi Yakub. 50-50 nih, Pak. Kalau ada malaikat datang Ijrail, cuma dua ada, Pak. Kalau nggak berkunjung, apa itu? Nyabut nyawa. Sama tamu juga kadang datang. Nah, tamu, dia lagi dah. Dua ada nih. Kalau kagak numpang makan, pinjem duit. Orang sono. Apa kata jawab Ijrail? Kuntu zairon Yakub. Saya datang pengen mengunjungi engkau. Lu sehat kagak? Pengen gitu. Duit masih punya duit, gitu. Kalau emang kira-kira sehat, ada kita ngobrol yang baik-baik dah, gitu. Udah ngobrol ngawur ngidul. Ternyata ini Yakub punya hajat nih. Ijrail, saya punya hajat ini. Ya. Wa mahia, hajat ente apa? Antu alimani izadana ajali. Enak banget orang kalau punya sahabat malaikat. Malaikat Ijrail, ente kasih tahu saya ya, nanti kalau kira-kira ajal saya bakalan datang. Tuh, udah mesen nih Nabi Yakub. Kapan lagi punya sahabat malaikat? Kalau kagak pesan-pesan yang begini, orang lain kagak bisa, kata Nabi Yakub, gua bisa. Apa kata malaikat Ijrail? Naam, saursilu ilaika rasulaini aw salasa. Yakub, oke. Karena ane CSNT, pokoknya nanti sebelum ente meninggal, ane kirim rasulaini aw salasa. Utusan saya kepada ente 2 atau 3 dah. 3 anak kasih 3 dah tuh. Kan banyak itu 3. Kalau selisihnya per 25 tahun kan lumayan. Umur udah 75, kapan lagi tuh umur panjang kayak gitu? Pak,
Ternyata nih malaikat Israel udah ngobrol pulang dah. Udah ngupi kali ya, udah makan singkong tuh. Lah kan di surga kagak ada singkong. Pisang, anggur, buah tin. Sama Nabi Yakub ditawarin singkong nih enak gitu. Ya gitu. Digulain ya sama kelapa parut. Wah enak bener dah tuh. Ancemoy apa tuh. Iya. Udah kelar pulang ini. Hari demi hari. Bulan demi bulan. Tahun demi tahun. Sampai puluhan tahun. Datang lagi malaikat Israel. Assalamualaikum. Mas Yakub. Ada ente di dalam? Ada. Israel ente? Iya. Deg-degan dia mulai nih. Ya dia datang lagi. Udah di kepalanya udah puyeng aja udah. Pak, Nabi aja Yakub udah mulai mikirin tentang kematian, takut juga Pak, apalagi kita Pak. Kemarin masa-masa Covid orang banyak yang meninggal, emang kagak bikin puyeng kepala itu? Gua kalau keluar kagak pakai masker, hidup apa kagak ya? Ternyata masih hidup Pak. Lah buktinya masih ada di sini nih. Yang pakai masker kemarin juga ada juga yang meninggal banyak. Gitu. Itu mau kembali kepada kita dah. Mudah-mudahan kagak ada lagi kopat covid. Mau gelombang yang berapa ke jangan sampai ada aja tuh yang namanya covid. Kunciin pintu biar jangan pada masuk tuh si kopat covid tuh. Ini malaikat datang Pak. Sama Nabi Yakub ditanya ajita zairon au qabidon. Sama yang tahun-tahun lalu. Ente datang mau ngunjungin saya apa nyabut terus saya? Masalahnya di dalam otak Nabi Yakub nih kan masalahnya belum ngirim utusan. Ini mau datang lagi aja. Apalagi demen sama singkong nih Israel. Akhirnya dijawab. Kuntu qabidon. Aku datang pengen cabut ruh engkau wahai Yakub. Kaget Pak. Kaget. Ya Allah Israel. Awalasta kunta akhbartani. Kan udah aneh kasih tahu ente. Kasih tahu aneh kalau ente mau cabut ruh aneh. Bukannya ente pengen kirim 2 apa 3 utusan sebelum kematian saya. Lah mana ini utusannya? Tuh Pak. Dijawab sama malakul maut. Lah kan udah aneh kirim utusan saya. Emang kagak diterima tuh utusan. Emang nih utusan ngirimnya kagak pakai online emang? Apa kagak pakai Grab kagak, Gojek kagak, apa kagak ada ngirimin, tau tuh nyampe aja tuh. Udah nih kirimin 3 kagak tanggung-tanggung Nabi Yakub. Kagak ada. Apa kata Israel? Ada. Apa kata Nabi Yakub? Kagak ada. Apa kata Nabi Israel? Malaikat Israel. Ada. Apa kata Nabi Yakub? Kagak ada. Apa kata malakul maut? Ada. Udah gedek kali ya. Udah coba sebutin apa itu kiriman ente tuh. Pertama kata malakul maut bilang begini. Bayadu sya'rika ba'da sawadi. Utusan yang pertama saya kirim ke rumah engkau, ke diri engkau wahai Yakub. Yang pertama bayadu sya'rika ba'da sawadi. Memutihnya rambutmu yang dulu rambutmu warnanya hitam. Udah dah, jamaah udah mulai goyang ini. Rambut mau dilihat buka peci malu juga sama Ustaz. Ibu-ibu pakai jilbab nih roman-romannya nyampe rumah nih kaca yang dicari. Ubuan gua udah banyak apa kagak ini? Lah tanda tuh kematian. Nah ini mah bukan saya yang kata ini. Malaikat Israel utusan Allah bilang. Orang yang rambutnya udah mulai memutih. Banyak ataupun dikit. Itu artinya tanda-tanda kematian Pak. Bisa nanti tahun 2035. Bisa. Bisa nanti 2022. Bisa.
Bisa nanti habis ngaji taklim di Darul Falah yang ustadznya Abdillah Amin. Persis jam 6 nanti meninggalnya, bisa. Lah namanya itu tanda. Kata Nabi Yakub lah, iya ya, udah mulai ubanan juga ini rambut. Pak. Yang kedua, kata malaikat Ijrail bilang begini, Pak. Wa du'fu badanika ba'da quwwatika. Melemahnya badanmu yang dulu begitu kuat kamu punya badan. Coba tuh. Dulu lagi muda, Pak. Ngaji di mana aja dikejar. Jo, mau naik mobil gak, motor enggak? Gue jalan aja badan masih kuat, Pak. Ngajinya di Istiqlal jalan kaki saking kuatnya tuh coba badan. Di mana aja dikejar, Pak. Rumah di Petukangan Utara. Emang udah tua juga ya sekarang ya, badan udah lemah. Ngaji, Pak. Yang dulu jalan kemana aja kagak naik motor, kagak naik mobil. Giliran ngaji di Darul Falah karena umurnya udah tua, Pak. Boro-boro, Pak, jalan kaki. Yang ada naik motor itu juga diboncengin. Itu, Pak. Lemah kita punya badan. Kalau badan udah lemah, badan yang dulunya kita kuat udah mulai lemah. Tuh tanda-tandanya, Pak. Dan yang terakhir, wanhina'u jismika ba'da istiqomatika. Mulai doyong nih badan. Yang dulu tegap banget udah mulai apa? Doyong. Udah mulai bongkok dikit tuh, Pak. Kalau udah sampai begitu, Pak, lah itu udah pasti tanda-tandanya dah. Umur udah kebangetan, banyak. 3 itulah kata malaikat Ijrail bilang apa? Wahadihi rusuli ila bani Adam qabla mautihi. Inilah 3 utusan kepada anak Adam sebelum kematiannya, Pak. Itu, Pak. Ya, kalau udah begini udah repot dah. Tapi kadang-kadang ya kematian mah nggak ngeliat begitu juga, Pak. Ini saya bayain lagi, saya bayain. Tadi saya takutin, bukan saya takutin, bukan, ngasih tahu. Rambut putih, badan lemah, badan doyong kagak jaminan juga, Pak. Bapak kan mau ngomong begitu tadinya, saya tahu banget. Lah banyak Ustadz, orang meninggal dunia masih gagah bener. Dia lagi ngaji, umur 30 meninggal. Masya Allah, Allah lebih cinta dibandingin orang tuanya sama teman-temannya. Banyak orang masih muda meninggal dunia. Nggak tanggung-tanggung. 59 plus supir meninggal dunia. Isinya anak muda semua, Pak. Kagak ada yang ubanan, kagak ada yang lemah, kagak ada yang doyong. Itu, Pak. Kematian maka gak ngeliat begitu, tapi paling banter itulah. Umumnya seperti itu, Pak. Udah tuh. Kalau udah begitu, Pak, udah kematian datang. Kalau sampai ada orang meninggal dunia, matanya melotot belalakon begitu, Pak. Dia orang beriman, belum tentu dia ngeliat neraka. Dia tetap ngeliat surga, Pak. Tapi karena mata, Pak, lagi ruh keluar, tabi'ahul basar, ngikutin, Pak, ngikutin ruh itu keluar tuh, Pak, makanya melotot tuh, Pak. Inilah yang terjadi sama Abu Salamah, Pak, sama Nabi fa'aqmadahu. Diapain tuh? Ditutup, Pak, ambil baca doa. Udah tuh ngasih tahu bahwa ruh kalau keluar biasanya mata ngikutin tuh, begitu, Pak. Tapi kalau orang kafir, Pak, udah dah. Dia kaget, Pak, sama tempatnya neraka. Tapi kalau orang beriman, yakin surga, Pak. Udah tuh. Ini ruh, Pak. Ruh udah dicabut sama malaikat, Pak. Tawaffat rusuluna. Melalui malaikat, melalui utusan-utusan Allah diwafatkan. Ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah yang menjadi pertanyaan, ini ruh kemanain, Ustaz? Dikisahkan, Pak, suatu ketika ada sahabat Ansor meninggal dunia di Madinah. Pak, dianterin ini jenazah, Pak.
Dibawa sama kaum muslimin nyampe kuburan, kuburannya belum kelar digali. Sama Nabi jenazahnya ditaruhin dulu tuh. Nabi duduk sama sahabat-sahabatnya. Biasa aja, biasa, kagak ada apa-apa. Jadi besok-besok kalau ada jenazah, kuburannya belum kelar, jangan macem-macem ngomongnya. Ini kuburan belum kelar, ada aja yang ngomongin. Kasihan ya jenazah, kuburannya belum kelar. Emang belum kelar digali. Jangan dihubung-hubungin sama amal ibadahnya. Ini orang Ansor meninggal, emang lagi digali, tanah Arab keras. Emang tanah Indonesia, nyangkul pakai garpu juga kelar. Cuma sebulan lamanya. Pak, lagi digali, Nabi diem aja. Ada ranting dioyak-oyak tuh. Semua Pak diem. Tuh Pak, adab kalau bareng sama guru, sama Kiai Haji Muhammad Fikri LCMA, kalau lagi ngomong, diem. Ini guru ngomong, murid ikut ngomong. Sekalipun yang diomonginya benar. Kiai Haji Fikri LCMA lagi ceramah. Yang sono pojok ngomongin Kiai. Kiai Fikri itu ya kumisnya cakep banget itu ya. Pasti orang kalau kumisnya cakep, orangnya ganteng. Umpama, jangan begitu, dengerin dulu, ntar aja kalau udah kelar. Kalau bisa ngomong depan orangnya, insya Allah senyumnya keluar. Tuh Pak. Jadi ini Rasul megang ranting sambil digoyang-goyangin, semua sahabat diem. Saking heningnya Pak, seakan-akan ada burung di atas kepala mereka para sahabat. Sambil ngomong begini, ista'izu billah marrataini aw salasah. Mintalah perlindungan kepada Allah, ista'izu billah min azabil qabri marrataini aw salasah. 2 kali ataupun 3 kali Pak. Lalu Rasulullah bilang begini Pak, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Itu baca 3 kali. Makanya kita kalau lagi sholat itu kan Hamidum Majid, Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam, terus wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnati masihid dajjal tuh Pak. Habis begitu selesai Pak, Nabi ditanya nih. Nabi ngomong akhirnya nih, nanti ruh ini biasanya nih orang kalau udah dicabut ruhnya, apa namanya kata Rasulullah tuh? Yulaqqaha ila malakani. Ini ruhnya itu Pak diberikan kepada 2 malaikat Pak. Yang 2 malaikat ini kalau yang meninggal orang yang beriman, dia udah bawa kain kafan sama wangi-wangian yang wanginya ngalahin wangian yang ada di dunia. Apalagi wangi-wangian yang di pinggir jalan tuh yang dioplos, kalah itu, melewat itu. Kain kapan sama wangi-wangian buat ngebungkus roh Pak. Ini otak kagak nyampe nih. Tapi karena Nabi yang ngomong, percaya aja dah. Yulaqqaha ila malakani. 2 yang datang Pak. Habis 2 malaikat datang, Israel baru datang, baru dah tuh dicabut ruhnya tuh Pak. Inilah yang disebut namanya tawaffathu rusuluna. Saya kirimin malaikat Israel Pak, dicabut itu ruh. Lagi dicabutnya Pak, kalau dia orang beriman, ruh keluar kayak keluar dari ceret Pak. Dari teko Pak, keluar aja tuh. Kan enak banget itu. Kagak kehalangan sama apa-apa itu. Keluar aja tuh. Maka buru-buru 2 malaikat ini Pak ngambil tuh roh yang beriman Pak. Karena dia udah megang kain kafan dan dia juga udah megang yang namanya wangi-wangian. Terus ngapain nih? Yus'idaniha ila sama. Dibawa ruh itu Pak ke langit Pak. Yang pertama ke langit dunia. Ini Pak. Ini perjalanan proses roh
dibawa ke langit, nanti sampai ke Allah Subhanahu wa taala, sampai ke Iliyun. Bapak jangan ngitung hitungan jam. Kagak bakal nyampe otak kita, Pak. Diketok, assalamualaikum, bukain pintu langit nih yang dekat dunia nih. Pak, itu roh baunya wangi banget. Iza kharajat ruhul mu'min, Pak. Apabila keluar ruh orang yang beriman, talaqaha ila malakani, diberikan kepada 2 malaikat, Pak. Ini lagi dibawa ke atas langit, Pak. Karena wangi banget ini ruh. Para malaikat, gerombolan malaikat nanya, ini ruh siapa ini? Ruhun thayyibatun, katanya tuh yang bawa 2 orang itu tuh, 2 malaikat. Ini ruh yang baik, ruh yang bagus, ruh yang wangi, kata malaikat, Pak. Min aina ja'at, kata malaikat-malaikat yang lain, min kibalil ardi. Ini ruh datang dari bumi. Tuh, Pak. Mudah-mudahan ruh ini ruh kita, Pak. Ruh kita, Pak. Amin ya robbal. Tuh, Pak. Apa kata mereka para malaikat? Sallallahu alaihi wa ala jasadin kunti tamurrunahu. Keberkahan buat engkau wahai ruh, dan kepada jasad yang dulu pernah ente nempel di dalamnya. Tuh, Pak. Dibawa setiap langit izin, di setiap langit izin, semua diizinin, Pak. Sampai kemana? Hatta illiyin. Kan di dalam surah Al-Waqi'ah tuh. Wa ma adraka wa ma illiyun. Kitabun markum. Tuh, Pak. Sampai ke Illiyun ditulis namanya, ente penghuni surga. Ente penghuni surga, Pak. Habis dibilang penghuni surga oleh Allah, dikembalikan daturuh, Pak. Kembali ke jasadnya, Pak, di dalam kubur. Makanya saya mau nyampein nih, Pak. Urusan ini hadisnya dhaif, lemah atau kagak dipercaya, Pak. Saya nyampeinnya memang ada dalam satu kitab. Cuma kitabnya kitab tasawuf. Kalau urusan tasawuf, Pak, urusannya urusan ini, Pak, qalbun, Pak. Kalau mau percaya pakai, kagak dipercaya, ya coba aja mati dulu, ngabarin ke saya. Dalam satu riwayat, Pak, an Abi Hurairah juga, Pak, disampaikan, Pak, iza matal mu'min. Ini kalau udah ada yang pernah dengar kali ini. Makanya kenapa orang kita nih demen banget tahlilan. Jangan-jangan gara-gara hadis ini, Pak. Dalam satu hadis dikatakan dalam kitab tasawuf itu, Pak. Dikatakan begini, iza matal mu'min, apabila ada seorang yang beriman kepada Allah, taat kepada Allah, meninggal dunia, Pak. Hamaruhuhu haula darihi sahron. Itu ruh yang sudah terpisah sama jasad, Pak. Hamaruhuhu haula darihi sahron. Itu ruh berkeliling, Pak. Muterin rumahnya aja tuh, Pak. Berapa lamanya? Sahron. 1 bulan lamanya, Pak. Ini sekali lagi, Dim. Ini dalam kitab tasawuf, Pak. Bapak percaya syukur, nggak percaya ya udah. Ngapain ini ruh? Dikatakan wa yanzuru man khalafa min iyalihi. Nanti ruh ini, Pak, akan melihat keluarganya yang ditinggalkannya, saudara-saudaranya yang ditinggalkannya. Dia akan lihat, Pak. Ngelihat ngapain? Kaifa yaksimu malahu. Ruh mau ngeliatin nih. Gua meninggal dunia, bini gua bagi warisan gua bagaimana nih, beres apa kagak? Hati-hati tuh. Yang ada yang suka ditinggalin meninggal buah-buah emak, rohnya masih perhatiin. Bunda gua dibagiinnya bener apa kagak? Ini nanti selingkuhannya dapat juga lagi. Anak beres kagak dibaginya. Tuh, Pak. Wa kaifa yu'addidu yunahu. Dia juga bakalan ngelihat, Pak. Utang-utangnya dia nih almarhum dibayar apa kagak? Ada yang kagak bayar-bayar utang buah-buahnya, taubat cari duit dah, bayarin dah tuh. Main bagi aja sih warisan. Orang masih sisain dulu duit, jangan-jangan buah-buah kita masih punya utang.
Pak, wa iza atamma sahron, apabila ini jenazah ini almarhum ruhnya udah 1 bulan lamanya keliling di rumahnya, Pak, maka genep 1 bulan rudda ila hufratihi, dikembaliin nih Pak ruh kemana? Ke kuburnya, Pak. Makanya kalau orang Jakarta, Pak, jarang-jarang punya kuburan di pemakaman umum. Kebanyakan mereka pemakamannya di sebelah rumahnya. Biar ngapain? Biar rohnya bisa ngelihat keturunannya, Pak. Anak-anaknya beres apa kagak? Berapa lamanya? Sanatan, Pak, 1 tahun lamanya. Fayahumu haula qabrihi, dia berkeliling di sekitar kuburannya, Pak. Ngapain nih? Nih, ngapain nih si ruh nih? Ternyata apa, Pak? Wa yanzuru mayyatihi, siapa di antara mereka yang datang ke kuburannya? Istrinya, anaknya, saudaranya, temannya. Wa yaqra'ul Qur'an, yang bacain Quran di atas kuburnya. Tuh, Pak, dia tahu. Makanya kan orang kalau udah meninggal mesen, jangan lupa kalau bawa meninggal saban Jumat lu ke kuburan dah. Sebelum sholat Jumat bacain baba Yasin, tahlil dah lu di sana tuh. Iya, Ba, iya doang, udah kagak ada, boro-boro. Duitnya diambil punya buah-buah kita, ngajinya apa kagak? Terus ngapain lagi? Wa may yad'u lahu, siapa di antara keluarganya, saudaranya yang doain dia tuh di atas kuburannya? Ba, saya doain, Ba, saban Idul Fitri doang. Yang lainnya kagak. Ngapain lagi? Wa may yahzan alaih, siapa di antara saudaranya yang sedih terus atas kematiannya? Tuh ruh tahu, Pak. Makanya tadi saya bilang kan, ini percaya apa kagak nih yang beginian nih? Kalau kagak ada yang percaya, maju 1 orang, kalau bisa mati dulu nih. Iya, biar dia ngasih tahu nih yang mati nih ruhnya. Oh iya, Ustaz Abdillah beneran. Kan begitu. Kalau udah genep 1 tahun, Pak, ini roh dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Tadi tuh proses ngebawa ke atas langit, Pak. Dikemanain tuh? Ila haitsu yajtami'u fihil arwah. Nanti dikumpulin di satu tempat yang mana arwah semua berkumpul, Pak. Ketemu lagi nih sama saudara-saudaranya. Makanya kan dalam satu hadis, Pak, kalau lewat kuburan umum, kuburan wakaf, kuburan apa aja, fasallim alaihim, beri salam sama orang yang udah meninggal. Karena orang yang kenal sama kita, Pak, itu yang di dalam kubur akan jawab, Pak, salam kita, Pak. Nah, kumpul dan nih arwah semuanya tuh, Pak. Hatta yaumal kiamah, sampai datangnya hari kiamat. Makanya tuh, Pak, kalau sudah kumpul arwah, dalam satu hadis digabungkan lagi kemana? Ke kubur, di jasadnya dikembalikan lagi tuh, Pak. Itu kalau lagi udah dikembalikan dalam jasad tuh, Pak. Makanya kan dikembalikan dari atas, dikembalikan lagi, digabungin ke jasadnya tuh, Pak. Disitulah, Pak, nikmat kubur, Pak, alam barzah, Pak, itu bisa kuburnya bisa jadi raudhah min riyadil jannah, bisa hufratan min hufarin niron, Pak. Makanya kan dikatakan tuh, datang tuh 2 orang, nanyain 4 tuh, siapa Tuhanmu? Kalau orang yang beriman, Pak, sering duduk di majelis ilmu, sholatnya kagak pernah putus, ibadahnya rajin banget, Pak, jawabannya gampang. Wa madinuka, apa agamamu? Jawabnya gampang. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Jawabnya gampang. Yang keempat tuh, Pak, nih yang keempat nih, bagaimana dengan amal-amalmu? Dia bisa jawab dengan yang baik, Pak. 4, Pak, yang ditanya nih, bocorannya 4 nih. Siap-siap dah dihafalin. Iya nih 4 nih yang bakalan ditanya, Pak. Udah kelar, Pak. Itu yang tadi disampaikan, kuburmu bisa jadi raudhah min riyadil jannah. Makanya, Pak, banyak orang yang beriman kepada Allah di dalam kuburnya minta disegerakan kiamat. Karena apa? Udah dikasih tahu tempatnya di surga, Pak. Ya jangankan di dalam kubur,
Lagi di dalam keranda aja kan jenazah ngomong gitu. Emang kagak pada dengar apa jenazah ngomong dalam keranda? Ini yang tukang gotong keranda mana nih ya? Pengen tahu, pengen nanya langsung itu dengar apa kagak tuh? Pak, iza wudi'atil jinazatu, Pak, fahtamalahar rijal ala anakihim, Pak. Apabila jenazah digotong, Pak, dia taruh di atas keranda, Pak. Fahtamalahar rijal, dibawa ini, Pak. Keranda sama siapa? Orang-orang laki, Pak. Ala anakihim, di atas pundak-pundak mereka, Pak. Ingkanat solihatan, seandainya ini jenazah orang yang soleh, beriman kepada Allah, sayang sama bininya, tanggung jawab sama keluarganya, qalat, dia akan berkata, qaddimuni, qaddimuni. Tuh Pak, jenazah ngomong, segerain dong, buruan bawa saya ke kuburan saya. Tuh Pak. Makanya kata kiai kita, Kiai Fahru, bawa jenazah jangan sampai terbulak. Ya, ini kebanyakan kaki jenazah ada di kepala kita. Lah kayak Kiai Fahru yang ngomong itu. Ini lagi gotong begini kan kaki di sini. Apa namanya, pala di sini nih. Kita jalannya lurus benar. Kata si mayit, lah ngapa gua mundur ini? Ngapa gua mundur? Lah ya mengundur, jadi orang kepalanya di situ. Jadi kata Kiai Fahru tuh dalam fikihnya tuh dibalik tuh. Kakinya ada di kepala kita tuh yang depan. Jadi benar dia jalannya lurus ke depan itu. Gitu. Ngomong tuh jenazah, qaddimuni, qaddimuni. Segerain dong, buruan bawain saya ke kuburan. Wa in kanat ghairi sholihah. Tapi seandainya ini orang-orang yang bukan taat kepada Allah, ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah, apa katanya nih? Qalat wailaha, celaka saya, celaka saya. Aina tajhabuna biha, mau dibawa kemana saya ini? Tuh Pak, makanya saya nanya, ada yang dengar apa kagak? Dengar Bu, ibu makan di dapur lagi masak. Bu, Pak, ini yasma'uha kulla syai'in, Pak. Semua makhluk Allah dengar ucapannya jenazah, Pak. Illal insan, kecuali manusia, Pak. Itu yang gotong kagak dengar, Pak. Wa ija, kalau kedengeran ini Pak, kedengeran nama insan, Pak, sama manusia, apa kata Rasulullah? La so'iko. Pasti yang namanya manusia bakalan pingsan. Nah bukan pingsan doang, lagi gotong. Lagi gotong nih. Iya kan? Kepala yang belakang tuh yang gotong yang belakang dengar ngomong begini. Qaddimuni, qaddimuni. Itu kalau kagak ngibrit, Pak. Pura-pura bilang, aduh gua pengen kencing nih. Iya, roman-romannya sih begitu tuh. Iya, Pak. Karena apa, Pak? Udah dikasih tahu. Wa yubasysyirunahu bil jannah wasawab. Tuh. Lagi mau dicabut, udah ruhannya dicabut, terus dikasih tahu. Tempat ente di surga. Ente banyak pahalanya. Ya, didatu di kuburan tuh, Pak. Ya kan? Sampai udah dikembalin ke jasadnya, Pak. Itu jasad yang udah ditempelin sama ruh di dalam kubur. Dia dengar tuh tapak kaki yang pada balik tuh, Pak. Bininya pulang, anaknya pulang, ambulannya yang dari Fortuner pulang, Pak. HP kali mau dititipin juga kagak, pulang juga itu. Makanya yatba'ul mayyit salasa. Yang ngikutin jenazah lagi digotong 3, Pak. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya ngikut semua tuh, Pak. Udah pakaian baju hitam, pakai kacamata hitam. Apa-apa ngikutnya sinetron sih. Sunahnya, Pak, kalau kita mau tajiyah pakai baju putih, jangan pakai hitam mulu ini. Udah kayak Syahrini, hitam-hitam semua. Kulitnya hitam juga lagi ya. Pak, putih-putih. Tuh. Udah begitu, Pak. Kembali dah tuh keluarganya, Pak. Yang tadi mobilnya nganterin tuh, Pak. Buandanya nganterin, balik semuanya, Pak. Fayarji usnani itu begitu tuh, Pak. Kembali 2. Ahluhu wa maluhu kembali, Pak. Wa yabqal wahidah.
Cuma satu yang tetap apa? Amalnya. Makanya diterangkan, dikisahkan Rasulullah nyampain, nanti ada seorang manusia ganteng bersih Pak, giginya putih Pak. Ini datang nemuin jenazah. Man anta, kata jenazah, siapa ente? Bersih banget, putih banget, ganteng banget. Udah lu diem aja dah, sini gua usap-usapin. Mau nyukur, mau nyukur, dicukurin. Pijitin Pak. Mau dimandiin Pak di kuburan. Emang kagak dijawab-jawab, nanya akhirnya penasaran, lu siapa sih? Dijawab Pak, aneh amal ente yang dulu di dunia. Yang ente capek-capek ke masjid, ente ngaji suara sampai serak-serak, ente nyampein dakwah, Pak, ente ngajarin ngaji, ngajarin orang hafalan Quran. Nih aneh nih, ya Allah girang banget Pak. Sampai dia bilang begini, buruan ke ya Allah hari kiamat, ya Allah saya rindu banget sama surga. Tuh Pak, kita kudu rindu surga Pak. Saya mau nanya nih terakhir nih sebelum kelar nih, bapak mau ibu-ibu rindu surga apa kagak? Ya kagak ada yang jawab. Bapak mau ibu-ibu rindu surga apa kagak? Syaratnya mati dulu Pak. Ogah kalau bilang mati dah. Ini berhubung udah mau jam 6 juga ini ya. Alhamdulillah yang sedikit ini semoga bermanfaat buat bapak-bapak ibu-ibu semua. Paling bantar kita tahu dah tuh kapan-kapan besok ada yang meninggal. Jangan dah diomongin lagi keburukan-keburukannya. Jangan lagi diomongin kejelekan-kejelekannya. Lah dia mah udah girang ketemu malaikat Israel udah. Kuburan rasanya bagaimana udah. Bener apa kagak? Ditanya malaikat Munkar Nakir udah. Lah kita yang belum ngerasain ini. Insya Allah kita semuanya bakal ngerasain. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Allah cabut ruh kita dengan sebaik-baiknya. Allah jadikan kubur kita raudhah min riyadil jannah. Allah perbanyak amal kita sehingga kita masuk ke dalam surganya karena amal dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah.